Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 Mikrobiologi Farmasi ingin menjelaskan kepada Anda sekalian apa itu pengendalian mikroorganisme menggunakan pengawetan. Dahulu, perkenalkan nama saya Jonathan Febian Sregar dengan NIM 2215011143 dan teman saya. Nama saya Irene Hana Magdalena Simangunsong dengan NIM 2215011139. Saya Nasruna Bila Ramadanti dengan NIM 2215011149. Nama saya Syabina Yustarika Pasaribu dengan NIM 2215011167. Perkenalkan, nama saya Taskia Ade Alfitri dengan NIM 2215011169. Topik pertama akan saya baca. Yang pertama yaitu pengenalan pengawetan. Pengawetan adalah suatu teknik atau tindakan yang digunakan oleh manusia terhadap bahan pangan dengan tujuan agar bahan pangan tersebut dapat tahan lama atau awet atau tidak mudah rusak. Dalam pengawetan tentunya kita butuh bahan pengawet. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Pengawetan bahan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Hal ini diupayakan agar bahan pangan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Taskia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tujuan pengawetan dari mikroba. Tujuan dari pengawetan dengan menggunakan metode pengeringan, bekuan atau freeze drying adalah menghasilkan awetan mikroba dalam bentuk kering beku yang dikemas dalam wadah tertutup dan hampa udara. Awetan mikroba ini mampu bertahan hidup bertahun-tahun, bahkan melalui metode ini ada beberapa mikroba yang mampu bertahan hidup selama 20-40 tahun. Selanjutnya, urgensi. Metode pengawetan mikroba pengeringan bekuan atau freeze drying sangat cocok untuk mengawetkan beberapa jenis bakteri, kamir, kapang yang berspora serta virus. Namun tidak cocok untuk mengawetkan jenis kapang yang tidak berspora, ganggang, protozoa, sel mamalia, dan bakteri tertentu. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengawetan. Ada tiga metode pengawetan, yaitu pengawetan secara fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengawetan secara fisika. Pengawetan secara fisika terdiri atas pengeringan, pemanasan, pendinginan, dan iradiasi. Pengeringan adalah pengawetan yang dilakukan dengan cara menurunkan kadar air atau aktivitas air atau awa sampai kadar 15% sampai 20%. Pemanasan dilakukan dengan
suhu di atas 1000 derajat Celcius dan pada umumnya sekitar 121,10 derajat Celcius dengan menggunakan uap air selama waktu tertentu. Pendinginan dilakukan dengan kisaran suhu di atas titik beku. Iradiasi yaitu metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator. Yang kedua, pengawetan secara kimia. Pengawetan secara kimia terdiri atas pengasaman, pengasinan, dan pemanisan. Pengasaman yaitu menurunkan derajat pH atau mengasamkan produk makanan. Pengasinan yaitu menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal sebagai garam dapur untuk mengawetkan makanan. Dan pemanisan yaitu dengan meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menurunkan kadar mikroorganisme. Dan yang terakhir, pengawetan secara biologi yang biasa kita kenal dengan fermentasi. Fermentasi yaitu melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri yang mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan asam amino organik dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iren. Selanjutnya perihal pengawetan. Sebelumnya mendengar kata pengawetan pasti nggak asing lagi dengan yang namanya pengawet. Dalam praktiknya, pengawet berperan sebagai antimikroba, antioksidan, ataupun sebagai keduanya. Bahan pengawet terdiri dari berbagai jenis. Ada yang alami, ada juga yang sintetis. Contoh yang alami adalah garam. Garam dikatakan sebagai pengawet yang cukup efektif. Alasan dikatakan sebagai pengawet yang cukup efektif karena garam dapat mengeluarkan kelembapan. Contohnya kelembapan pada makanan. Makanan cenderung rusak karena kelembapan yang menyebabkan mikroorganisme merusak makanan. Ketika sesuatu seperti daging terpapar garam dalam jumlah yang tepat, sekitar 20% salinitas, garam akan mulai menarik uap air dari sel yang tidak hanya pada makanan, tapi juga bakteri yang ada dalam makanan. Selain ada yang alami, ada juga yang sintetis. Saat ini hanya ada beberapa metode standar untuk validasi aktivitas antimikroba. Ada metode untuk penentuan aktivitas lisosin dan nisin, di mana nisin adalah salah satu jenis bakterisin yang dihasilkan oleh Galactococcus lactis yang telah dinilai aman dan juga diizinkan penggunaannya. Bahan pengawet ini banyak diaplikasikan untuk produk pangan dan juga produk perikanan, karena kemampuan dari nisin ini dapat menghambat bakteri, terutama pada bakteri gram positif seperti Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus, Listeria monocytogenes, Bacillus stearothermophilus, dan Bacillus subtilis. Umumnya memang bakteri nisin ini hanya aktif terhadap bakteri gram positif, tapi nisin juga dilaporkan mampu menghambat beberapa jenis bakteri gram negatif, terutama jika diaplikasikan bersama-sama dengan bahan atau cara pengawet lainnya. Contohnya itu seperti nisin yang dikombinasikan dengan surfaktan, bahan pengkelat, dan juga ajuvan. Nisin akan aktif bekerja pada pH rendah dan dapat digunakan secara tunggal maupun kombinasi dengan perlakuan pengawetan lainnya. Terdapat syarat-syarat bahan pengawet yang baik, seperti tidak menurunkan kualitas, aman dalam jumlah yang diperlukan, mudah dianalisis, tidak bersifat toksik, dan lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jonathan. Yang selanjutnya pengujian pengawetan. Dari yang teman-teman saya jelaskan tadi, kita dapat simpulkan kalau pengawetan itu salah satu cara untuk menjaga makanan agar tetap stabil dari mikroba yang dapat merusak makanan. Nah, untuk mengetahui itu, dilakukanlah pengujian pengawetan. Dari beberapa pengujian, banyak bahan yang ditemukan,
baik itu bahan alami maupun kimia. Karena itu makanya dilakukanlah pengujian terhadap bahan-bahan tersebut. Apakah bahan tersebut efektif untuk pengawetan. Pertama, bahan alami. Banyak bahan alami yang dapat kita buat menjadi pengawet. Salah satu contoh yang kami ambil itu tanaman mangrove. Tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki kandungan senyawa metabolik sekunder yang didapat dari beberapa penelitian yang dilakukan. Senyawa tersebut berasal dari bagian batang, daun, buah, maupun bagian-bagian lainnya. Biasanya tanaman ini digunakan untuk mengawetkan ikan-ikan di laut. Dari pengujian yang dilakukan, didapatkan bahwa kandungan di dalam tanaman mangrove ini mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang dapat mencegah bakteri pembusukan. Yang kedua, bahan kimia. Nah, dari bahan kimia ini juga banyak sekali bahan-bahan yang dapat digunakan untuk pengawetan. Nah, bahan kimia yang biasanya digunakan garam, gula, nitrat, nitrit, natrium, asam propioat, dan lain-lainnya. Dari hasil pengujian yang pernah dilakukan, bahan kimia ini memiliki satu kekurangan, yaitu dapat merusak tubuh jika digunakan terlalu sering. Nah, selain dari dua bahan tersebut, masih banyak cara pengawetan yang tidak perlu menggunakan bahan, yang tentunya telah dilakukan pengujian. Contohnya metode pengeringan, pemanasan, pembekuan, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf jika ada tutur kata yang salah, saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.